Hey guys, what's going on? Welcome back to Crypto Hell. Apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik aja. Kembali lagi dengan gua Fai Muhammad. Hari ini hari Senin tanggal 20 November 2023 jam 20.16 waktu Indonesia Barat. Oke guys, hari ini kita akan mereview kembali pergerakan harga Bitcoin, skenario kita yang sudah kita analisakan mungkin Jumat, Sabtu atau Minggu kemarin kali ya. Gue juga lupa. Yang pada dasarnya sebenarnya saat ini kita harus fokus kepada technical analysis. Kalaupun memang harus melihat secara transaksi, nanti kita akan lihat ke data on-chain. Cuman untuk hari ini gua nggak akan fokus kepada data on-chain dulu. Walaupun memang butuh sebenarnya ya untuk melihat secara transaksi apakah Bitcoin saat ini ada yang ditransferkan banyak ke dalam exchanger untuk diperdagangkan. Nah, cuman entar kita fokusnya ke ini dulu aja, ke technical analysis. Kalau secara fundamental sih kita harus melihat tanggal 22 nanti jam 2 malam ya guys. Ada FOMC minute yang dimana gue belum tahu ini akan membahas tentang apa. Cuman yang pasti kalaupun ternyata ada sentimen positif terhadap market crypto yang diomongin dalam situ, ya so pasti market Bitcoin pun pasti akan bergerak positif seperti itu ya guys. Nah, jadi kalau kita hitung atau rujuk kepada analisa awal, sebenarnya kan kita mengharapkan atau ekspektasi bahwa harga Bitcoin itu dia terkoreksi sampai dengan ke 33.182. Nah, ini bisa terjadi mungkin at the midterm period ya guys, karena kalau teman-teman mau ngambil secara simpelnya adalah teman-teman bisa ngambil ini menjadi kandang babi. Berarti range-nya 33.200 sampai dengan 37.975 adalah peak-nya yang ada di sini kan. Sementara support itu adalah di sini 33.200 kalau teman-teman mau ngambil apa istilahnya analisa mudahnya maksud gua. Yang menjadi tantangan itu adalah kalau kita menganalisa atau membuat analisa di saat menggunakan smaller time frame. Kalau untuk pada smaller time frame sih sebenarnya gini guys, ada 2 ekspektasi yang perlu kita, pastikan. Yang pertama adalah apakah harga Bitcoin itu dia terkoreksi atau terkonsolidasi, ini yang awal ya, terkonsolidasi dulu di atas 35.294 atau 35.300 atau justru harga Bitcoin itu dia terkoreksi sampai dengan ke harga yang kita ekspektasikan, gue ekspektasikan 33.200 something di sini. Nah, jadi guys kalau untuk, analisa sideways-nya adalah harga Bitcoin itu dia akan membuat sebuah triangle yang ada di sini. Tinggal kita melihat aja sebenarnya Fibonacci 786, 886, 786, 886 ini adalah, Gartley pattern. Kalau kita hitung berdasarkan harmonic pattern, itu juga bisa menjadi ini dulu ya. Nah, ini gua oke. Ini bisa menjadi sebuah triangle kalau, apa namanya, kalau kita hitung berdasarkan Elliott wave. Di sini hitungannya adalah ini kan berarti kita udah lihat, leading diagonal yang barusan ya, leading diagonal tuh yang di sini dia sorry, ini kan ekspektasi kita adalah dari 3 ke wave 4 baru ke wave 5 berarti ini bener, leading diagonal. Kalau ini adalah ending diagonal 33.200 itu tidak bisa menjadi level support. Nah, berarti ekspektasinya kalau flat itu adalah gini, hitungannya kan di sini udah A, dia membuat sebuah triangle ada di sini bearish pennant kalau teman-teman mungkin paham bearish pennant, A, B, dan C. Kalau teman-teman melihat menggunakan smaller time frame 3 atau 1 menit mungkin kalau 5 juga masih kelihatan. Di sini dia membuat sebuah three way movement juga sama karena korektif itu dia tidak akan membentuk sebuah impulsif pattern impulsif, terhadap Elliott wave. Kalau impulsif kan 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, ini adalah 1, 2, dan 3, A, B, dan C kalau kita menggunakan 3 sampai 1 menit. Nah, di sini juga dia A, B, dan kita lagi cari C-nya nih. C-nya apakah dia tertolaknya di support yang sama 35.350 di sini. Lalu A, B, dan C, A, B, dan
C baru ntar full gitu ya. Nah kalau secara perhitungan adalah berarti A, B, dan C menjadi A, B, A, B, dan C menjadi C, A, B, dan C menjadi D, A, B, dan C menjadi E. Seperti ini, baru ntar dia meneruskan tren ke harga yang lebih tinggi. Perhitungannya nanti kita akan lihat secara degree-nya, oh 1, 2 pada sub-minute degree atau pada minute degree. Kalau ini hitungannya sebenarnya sub-minute ya. 1, 2 pada sub-minute, berarti ini adalah 1, 2 pada menit degree-nya. Jadi kan ekspektasi kita adalah broken resistance-nya adalah 38.000. Kalau di 38.000 dia 1, 2 ini 1, 2-nya sub minute, 1, 2-nya adalah minute degree maksud gua. Nah berarti jadi hitungannya adalah 1 dan 2 pada menit, 3, 4, dan 5-nya adalah menit degree-nya. Entar ya sebenarnya kompleks sih sebenarnya ya kalau menggunakan Elliott Wave secara perhitungan. Jadi teman-teman memang harus belajar cara menggunakan atau menghitung dengan metode Elliott Wave biar teman-teman tuh mengerti ini tuh sebenarnya breakout beneran apa enggak, terus ini false breakout atau ternyata breakout beneran. Kan sometimes kan kita suka rada bingung nih, sebenarnya nih breakout beneran apa enggak sih? Atau ternyata pas kita hiraukan, "Ah, ini mah fake out aja," ternyata breakout beneran kayak gitu. Nah, jadi dengan menggunakan Elliott Wave pun itu bisa membantu kita dalam mengantisipasi apakah pergerakan ini adalah false breakout atau ini beneran true breakout seperti itu ya guys. Nah, untuk sementara waktu kan kalau kita hitung berdasarkan ini deh ya, ini gua adain aja deh, nah gitu ya, ini gua nggak adain. Kalau kita hitung kan paling dekat adalah di sini. Sini adalah 42.800 lah something. Nah, ini yang kita ekspektasikan ya. Ini yang kita ekspektasikan harga itu akan bergerak berarti 35.300 menjadi level support. Ini adalah flat flat pattern-nya ya. Lalu kalau untuk skenario berikutnya berarti yang zigzag ya. Kalau yang barusan itu flat, kombinasinya adalah flat. Kalau yang ini adalah zigzag. Sama A, B, dan C, A, B, dan C, A, B, sorry A, B. Nah dia C-nya itu berarti tidak tertolak lagi di 786, 886 melainkan di antara di 1131272 atau 127214114 atau 141416168. Kalau kita hitung berdasarkan level support sebelumnya berarti potensi adalah 1414172 di sini ya, karena kalau kita lihat di sini kan dia selalu ada penolakan menjadi level support di harga 34.200. Berarti teman-teman fokus di 1272144 as a level support. W, X, dan Y jebret jebret at the smaller time frame ya. Ini berarti gini ya, A, B, dan C, A, B, dan C, W, X, dan Y. Seperti itu, baru harga itu bergerak naik, boom, seperti ini dia. Nah ini hitungannya adalah minute degree. Nah kalau seperti ini, biasanya potensinya seperti ini dia guys. Jadi nanti pada sub-minute atau sub-minute atau minute degree-nya, ini kan ada 1, 2 pada sub-minute, nah entar dia breakout 1, 2 pada minute degree-nya menjadi 1 dan 2 menit degree, baru entar 3, 3, 4, 5 pada menit degree-nya. Nah ini seperti ini dia nanti. Jadi kalaupun entar breakout dari level resistance trendline yang ada di sini, ini nanti kita harus pastikan ini adalah minute degree-nya untuk menjadi sub-minute. Sub-minute itu yang ada di sini dia. Untuk jadi sub-minute, untuk jadi minute degree 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, menit degree. Nah, jadi untuk sementara teman-teman lihat di sini ya harganya untuk longing buy position atau teman-teman mau nyicil lagi, DCA lagi ya pada range 34.000 something situ. Cuman kalau dihitung menggunakan harmonik sih sebenarnya gini, harmonik itu nah
A, B, C, dan D. Sip. Ya kalau kita hitung sebenarnya bener ya. X, A, B, C, D, harmonik. Kita kalau pakai harmonik itu dari X ke A, target prices-nya. Jadi dari sini ya, X ke A, boom. Berarti potensi penurunan sampai 34.200. Ya, ini dia guys untuk Bitcoin. Nah, kalau untuk Ethereum masih sama ya guys. Ethereum itu potensi paling dekat adalah di sini. 17.55, 16.52, 18.28. Kalau untuk AGIX, AGIX itu BUSD kemarin. Nah, kalau untuk AGIX ini sebenarnya udah sesuai ya guys. Karena kemarin kita analisanya adalah di sini. Nah, di sini dia potensi harga kenaikan sampai dengan sini. Harga itu turun dulu. Teman-teman bisa cek analisa mungkin hari Jumat atau hari Sabtu, gue lupa. Potensi harga akan naik 0,3 karena kemarin itu ada dua skenario. Skenario ini sama skenario ini. Nah, yang terjadi kan ini dia. Nanti jadi ini. Nah, berarti udah sesuai ekspektasi. Nanti gua akan analisakan lagi potensinya seperti apa ya guys. Cuman yang pasti kalau dilihat-lihat di sini udah ada diagonal. Ini dia impulsif dia hitungannya. Ini impulsif. Cuman ntar gue hitung lagi ya. Karena gue belum ngitung lagi si Agix. Kalau dilihat berdasarkan, kasat mata, cuilah kasat mata. Kasat matanya ini satu 2 1 minute degree, 1, 2 A, B, dan C. Jadi ini adalah minute degree-nya 1, 2, 3, 4, dan 5 dari apa namanya nih, dari sub-minute degree-nya, jadi 3 dan 4 A, B, dan C. A, B, dan C dari minute degree 3 dan 4 dan ini 5. Nah, berarti udah habis menjadi, apa namanya ini, minute degree-nya, jadi potensinya adalah koreksi. Kalau perhitungan gua nggak salah ya guys, kalau perhitungan gua nggak salah, ini kita analisa ini aja dulu, analisa kotor ya. Nah, ekspektasi gua ini adalah Fibonacci 1618. Oh lebih dia Fibonacci 2 berarti. Fibonacci 2.272, Fibonacci 2 mana? 2.13. Nah, ini di oke, 13 berarti sip. Nah, potensi koreksi adalah sampai dengan level, support yang tadinya resistance berarti ya, 0,272 di sini dia. Nah, yang sementara selalu menjadi level resistance. Naik, turun, naik, tolak kaki, turun, naik. Di sini kita lihat ya, breakout dia. Breakout, testing, baru naik. Oke, ini untuk AGIX guys. Jadi potensinya turun dia koreksi ke 0,27 paling deket. Ini analisa kasar ya. Terus, aduh gue lupa kemarin gue analisa apa ya. Fed, Fetch.ai, nice one. Uh. Gila ngegas dia. Ini ngetop ya guys, double top dia. Fibonacci 786, 886. Ini 0618. Nah, double top dia guys. Ini harus ini ya, harus antisipasi. Antisipasinya adalah sepertinya gua ada salah hitung kemarin untuk si Fed, Fetch.ai ini. Cuman yang pasti kemarin gini dia. Analisa gua itu kan 0786, 0786, 0618 itu menjadi level resistance kemarin. Jadi potensi paling kuat adalah koreksi sampai dengan ke harga 0,32, 0,28, 0,22. Ini masih ini kita naikin 0,5794. 5794. Oke, kita kunci. Nah, jadi agak naik dikit 0,37, 0,32, 0,25. Support itu masih sama gua, berarti range-nya di sini dia. Pun kalau langsung koreksi ke harga tersebut, karena nanti gua hitung lagi ya, karena gua belum ngitung nih guys. Ini temennya mana sih dia? Ini gua hide dulu lah. Nah gini ya,
Karena kalau dihitung-hitung, ini analisa kasar dulu ya guys. Satu 2 udah bener. Nah ini adalah wave 3 kita cari ininya, apa namanya, menit degree-nya. Ini bisa wave 5 extended ya, extended wave 5 bisa ini dia. Entar lo, 3 1 2 1 2 3 4 5 oke, oke. Ini sub-minute 5 berarti 34 minute degree, ini bener ya minute degree ya? Iya ini minute degree 1 2 3 4 dan 5, ini 5 1 2 3 4 dan 5. Nah ini 5 dari minute degree-nya, 5 dari minute degree, 1 2 dari menit, berarti ini adalah lagi menyelesaikan wave 3 dari menit degree-nya. Ini adalah korektif A, B, C, dan D. Oke. Ini 5 A, B, C, dan D. Berarti ini Fibonacci 2 lebih sih ini. 2272. Ini potensi koreksi adalah dari X ke A, tarik, potensi koreksi adalah sampai dengan 0,45 paling deket. Ini ya, yang dari kemarin ini selalu menjadi level resistance. Resistance, koreksi, resistance, koreksi, fake out, koreksi, naik. Breakout di sini dia, apa namanya, testing. Potensi koreksi sampai dengan 0,45 atau 0,46. Itu yang paling deket ya. Ini untuk Fetch.ai. Nanti gua akan hitung lagi potensinya seperti apa untuk, kedua, ketiga ya. Oke, mungkin ini ya guys yang bisa gue sampaikan malam ini, kita fokus kepada technical analysis saja. Thank you very much buat teman-teman yang sudah menonton sampai dengan selesai, I do really appreciate it. So ya, gua Fai Muhammad, kalian jangan sakit-sakit, sehat terus karena sehat itu mahal. I'll see you guys on next video, peace out.